Ya, misal usai mendapatkan laporan korban, polisi langsung meringkus pelaku pemerkosa remaja yang mengaku sebagai informan petugas. Untuk mengetahui apakah benar pelaku adalah informan polisi, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Goa, ada AKP Bahtiar. Selamat malam Pak Bahtiar. Kita awali dulu deh Pak, ini benar atau tidak Pak bahwa si pelaku ini merupakan informan dari polisi? Ya, selamat malam Mas. Jadi izin saya meluruskan bahwa pelaku yang dimaksud adalah bukan Bampol, bukan informan, namun yang bersangkutan sering berkunjung ke posko Jatan Ras Polres Goa dan menawarkan membantu membersihkan Oke. areal posko. Demikian. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku dan juga korban ini kan sama-sama terjaring razia Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan kembali secara kronologis bagaimana kemudian si pelaku ini bisa memperkosa korban di toilet Pak. Jadi izin saya menjelaskan bahwa korban ini awalnya ditemukan oleh anggota kami yang sedang melakukan patroli di jam-jam dini hari, sekira pukul 04.00 WITA, itu ditemukan di salah satu jalan dalam keadaan berboncengan tiga, sehingga dihentikan oleh anggota kami dan yang bersangkutan meninggalkan sepeda motornya. Dalam keadaan terkunci leher, dan sepeda motor yang bersangkutan diamankan dan diangkut oleh anggota kami. Namun pada saat diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil patroli, tiba-tiba muncul yang bersangkutan lagi, dalam hal ini korban, dalam keadaan berboncengan tiga lagi. Oke. Dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Artinya ini sepeda motor yang berbeda, sama-sama terkena razia. Kemudian lokasi pemerkosaannya ini adalah di toilet mana Pak? Di kantor polisi kah? Jadi meluruskan kembali bahwa yang bersangkutan setelah diamankan di posko, korban ini berniat untuk buang air kecil, lalu dia mencari toilet yang jaraknya antara posko dengan toilet itu agak jauh dan terhalang oleh bangunan, sehingga pada saat itu pelaku ini membuntuti korban, dan terjadilah apa yang telah seberapa jauh sih Pak sebenarnya lokasinya dari posko? Kan ini artinya bahwa kalau kita mengatakan bahwa posko polisi itu ada polisi yang jaga, artinya bahwa oke, kita berpikir bahwa aman dong harusnya, begitu. Tapi ternyata kejadian ini malah terjadi di lingkungan itu Pak. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa pada saat itu tiba-tiba ada informasi lagi yang masuk ke anggota kami bahwa di tempat lain ada kejadian, sehingga anggota kami lagi melakukan mendatangi TKP dan melakukan penangkapan di tempat lain. Tiba-tiba setelah anggota kami berangkat, korban ini keluar dari posko itu dengan maksud buang air kecil tadi, sehingga yang pelaku ini membuntuti dan melakukan pemerkosaan. Maka dari itu kami dari pihak kepolisian sangat menyayangkan itu terjadi, dan untuk pelaku kami telah melakukan penegakan hukum dan kami telah melakukan penangkapan dan penahanan sampai saat ini. Adakah kemudian aspek-aspek lain yang mendorong pelaku ini sebegitu beraninya Pak melakukan aksinya ini dekat kantor polisi? Apakah kemudian ditemukan, apakah karena pelaku ini memiliki kedekatan dengan anggota polisi di sana yang akan Anda katakan karena sering ada yang
dia sering main ke sana ya. Kedua, apakah kemudian ada kemungkinan juga terkait dengan minuman keras, misalnya di bawah pengaruh, karena ini merupakan tindakan yang nekat, artinya Pak? Ya benar, ini tindakan yang sangat nekat dan bejat yang tidak mestinya terjadi, di mana benar pelaku ini kenal dengan anggota kami yang ada di Jatanras, yang seharusnya membantu kami mengamankan situasi maupun orang barang yang ada di situ, namun yang terjadi malah yang sebaliknya, sehingga kami berkomitmen dan atas perintah Bapak Kapolres untuk melakukan penegakan hukum yang tegas. Oke, sekarang kondisi korban bagaimana Pak? Adakah informasi terkait dengan hal itu? Kondisi korban hasil pemantauan kami kemarin mendatangi kediaman korban, kami ajak berinteraksi dan kami juga didampingi oleh dokter dari klinik. Alhamdulillah keadaan sudah membaik dan terus kami akan melakukan konseling, pemantauan seperti dari pihak PPA Kabupaten Goa sendiri ikut melakukan pemantauan dan monitoring. Pak Bahtiar, terakhir terkait dengan pasal yang akan dikenakan atas kasus ini Pak, singkat saja. Ya, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kekerasan 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas informasi dan juga waktu yang telah Anda berikan untuk berita Satu Malam hari ini. Selamat tugas kembali Pak.